tidak pernah kebetulan Tuhan kasih istri, suami, anak-anak ini. Sehingga kalau tanya, nilai apa? Keluarga. Hai semua, di podcast kali ini Apple nggak sendirian seperti biasa. Kalau kemarin kita kedatangan banyak banget tamu, kali ini Apple kedatangan tamu spesial, Bapak Pendeta Yandi Manobe. Halo Bapak, halo. Apa kabar? Baik. Sehat luar ya? Biasa. Luar biasa. Kita kayaknya boleh deh Boleh. tos dulu. Ini Ya. tos ala COVID. Kapan lagi gue ngajakin pendeta tos kan? Oke, Bapak lagi sibuk apa sekarang ini? Ya, persiapan Natal, pelayanan rutin masih ada, dan puji Tuhan ada pendampingan untuk 1-2 orang khusus. Oh, oke. Belum tahun ini kayaknya nggak keluar ya, nggak melakukan tugas di luar kota kayak gitu. Iya, saya sekarang kan pendeta jemaat, fokusnya ada di jemaat, jadi ada di Kupang lebih banyak. Jarang Oke. keluar sekarang. Dan emang mengkhususkan mendedikasikan untuk masyarakat di Kota Kupang. Amin. Amin. Ini pasti banyak banget yang mau tahu mengenai perjalanan jatuh bangun kayak lagu dangdut. Perjalanan dari seorang pendeta Yandi Manobe ini awalnya memang udah ada panggilan atau tiba-tiba mendapatkan ilham nih Bapak? Oh, itu ceritanya memang panjang sih, tapi kalau ditanya sejak awal ada panggilan, sebenarnya tidak. Tidak dirasa malah. Tidak dirasa. Cita-cita lain. Cita-citanya apa awalnya? Ada 2 cita-cita awal. Pertama mau jadi polisi. Oh, Dulu terus. tuh kalau dilihat polisi itu suka gitu tau. Keren ya. Masih kecil kalau lihat polisi lalu lintas kan kita sembunyi di bawah kolong tempat tidur. Kenapa ngumpet, Pak? Takut. Kalau lihat polisi ya rasa begitu. Kepingin jadi polisi. Dalam perjalanan kok rasa bukan ini. Bukan itu jalannya. Iya. Terus kemudian pengen jadi guru olahraga. Oke, kenapa mau jadi guru olahraga? 2 alasan. Pertama, papa kan guru olahraga. Papa guru olahraga yang jarang sekali ada di kelas. Paling-paling hanya 5 menit, sisanya ada di lapangan. Oke, iya. Terus karena tiap hari juga saya di lapangan, banyak sih olahraga yang saya bisa ikut lomba. Yang paling pro apa nih? Kayaknya udah jago banget kalau ngomongin olahraga nih. 3, Apa tuh? sepak bola, bola basket, tenis meja. Wah, keren. Ini di samping sebagai pendeta juga bisa jadi atlet ya, jangan sampai Ya. sayangnya aja nggak jadi atlet. Iya. Terus mulai kapan nih Bapak merasa kayaknya untuk guru olahraga juga bukan jalannya? Iya. Terus kenapa bisa tiba-tiba sekolah, kalau misalnya di Kristen kan pasti sekolah teologi dulu ya. Iya. Kenapa bisa tiba-tiba memutuskan itu Bapak? Ceritanya dulu tuh kan saya waktu SMA kan A1. Iya. A1 fisika. Fisika. Terus karena suka olahraga, lantas kira-kira tahun 95 itu ada Trilomba Juang. Trilomba Juang. Ya, Trilomba Juang Itu lomba apa tuh Bapak? Lomba lari, lari lintas alam, lari cepat, gerak jalan. Itu dibuat dalam 2 hari, terus ada dalam kelompok untuk itu. Terus Karena wakili Kabupaten TTS waktu itu, akhirnya kami berlatih, dikasih surat oleh Bupati, jadi sekolah kasih izin 3 bulan. 3 bulan latihan. Itu berarti kan saya lupa semua rumus kimia. Rumus kimia lupa, rumus fisika Taunya lupa. lari aja. Lari semua. 3 bulan tuh. Ya, 3 bulan lupa. Waktu masuk, terima rapor semester pertama, menarik itu. Kenapa tuh Ranking menariknya, Pak? 36 dari 40 siswa. Wah, terus pas abis terima rapot dari papa mama gimana tuh? Bilang, Pi, makan itu lari. Karena gitu. Terus saya pikir, wah ini kalau mau lanjut studi untuk yang kira-kira Berhubungan dengan sekolah, iya. itu tidak bisa. Tapi kan waktu itu teman-teman biasa aja ibadah pemuda lah. Dengar. Rupa-rupanya enak sih kalau begitu. Bikin adem ya Pak ya? Bikin enak, rasa baik. Terus mulai coba-coba ikut gereja. Di SOE itu gereja sore itu lebih anak-anak muda ada, mungkin di Kupang juga sama itu. Ikut-ikut tiba-tiba rasa itu ada, rasa mau jadi pendeta lah, sudah jadi pendeta. Kira-kira dia mulai begitu. Jadi berasa itu ketika tahun 95. 95, wah saya belum lahir bahkan. Makanya
beta suka kelihatan tua Sonde bilang begitu. Sonde salah. Ya kira-kira begitu. Jadi dari coba-coba mulai main-main ke gereja, tapi memang sebelumnya berarti sering ke gereja atau karena ya sudah mengisi kegiatan kosong baru aktif ke gereja, atau memang dari kecil sudah aktif Bapak di gereja? Tidak, kita di rumah itu biasa sih ibadah. Papa mama tuh selalu harus ibadah. Gitu. Tetapi untuk kegiatan di luar misalnya gereja sebenarnya saya tidak aktif. Nanti kalau ada acara Natal kan ada kue, itu pergi. Tidak terlalu, ya tidak fokus di situ. Tapi iya. ada satu titik yang saya kira itu titik yang paling penting itu adalah karena saya tidak ikut katekesasi seperti kebiasaan banyak orang. Jadi saya ada dalam katekesasi khusus. Iya. Khusus, dan waktu itu hanya 2 orang, saya sama teman, kami 2 sendiri. Saya ingat Pak Pendeta, beliau almarhum, Pak Pendeta Kunoate, menuju kepada besok mau ditabiskan dari anggota SIDI. Dia tanya saya, Yani, mau jadi apa? Karena tadi sudah mulai rasa mau jadi. Iya. Terus dia bilang begini, saya bilang begini, saya mau jadi pendeta. Sekarang engkau berlutut di bawah mimbar itu, saya berdoa. Beliau berdoa buat saya. Engkau satu saat akan jadi pendeta dan menggembalakan jemaat. Saya ingat sekali itu kalimat. Dan ternyata itu titik paling penting. Titik paling penting, dan ternyata sampai sekarang bisa melayani Tuhan sampai saat ini. Wah. Terus ada satu titik lagi yang saya kira sangat penuh warna dalam hidup. Itu kira-kira tahun 96. Jadi itu tahun 95 itu. Iya. 96 saya lulus, terus jadi pendeta, sekolah teologi, jalan-jalan terus. Itu Papa panggil waktu tahu saya lulus. Papa panggil ke kamar, dia bilang mau doa. Tapi dia tanya, mau sekolah apa? Sekolah teologi. Beliau bilang begini, kalau engkau mau sekolah teologi, mau di Amerika di mana, Papa siap. Papa memang siap. Orang tua sudah mensupport ya Bapak ya. Dia bilang Papa siap. Saya pikir waktu itu mau ke Jogja. Terus Mama bilang, Mama tidak tahu itu sekolah, tapi kalau di Kupang ada, kakak di Kupang bisa kok, supaya kalau kakak sakit Mama bisa. Iya, namanya juga orang tua, Mama. Saya tidak tahu apa-apa nih. Nanti setelah tamat sekolah, kira-kira tahun 2002, mau syukuran wisuda, Papa datang, Papa bilang begini, 24 tahun saya berdoa, aku saya jadinya melo. Tidak apa Bapak. Lanjut Bapak. Bapak bilang begini, 24 tahun saya berdoa. Anak-anak ada 4 orang. 24 tahun Bapak berdoa secara diam-diam. Dia minta Tuhan, saya punya anak pertama saya minta 1 anak jadi guru olahraga, ganti saya. Saya minta 1 anak menjadi pendeta, dan saya minta 2 anak tuh jadi PNS, ASN lah. Tanpa kasih tahu kami. Bapak berdoa 24 tahun. 24 tahun lamanya. Diam-diam. Kakak pertama jadi guru olahraga. Kedua, ketiga jadi ASN, PNS. Dan Bapak menanti ini anak tamat sekolah tahun 96 ini mau jadi apa? Makanya ketika Papa bilang mau sekolah apa, terus saya bilang mau sekolah teologi. Bapak jadi, tapi tidak mau bilang juga. Nanti pada waktu mau wisuda itu, baru Bapak kasih tahu. Dan Bapak pada saat wisuda, baru dari Bapak Pendeta ngomong. Kasih tahu. Jadi langsung tersentuh. Kaget, bisa ya. Orang tua berdoa sekian lama. Akhirnya saya yakin hari ini bahwa saya jadi begini kan doa Papa sebenarnya. Jadi segala sesuatu Tuhan atur, juga termasuk Papa yang terus berdoa menggumuli itu juga bagian dari panggilan yang Tuhan mau. Jadi memang segala sesuatu yang dipergumulkan akan ada jawabannya. Ada jawaban. Syukur karena pas yang Papa mau, saya juga mau, Tuhan juga mau. Iya, jadi direstui semua. Kan ada yang Tuhan mau kita tidak mau. Iya, betul. Ada yang kita mau, Tuhan tidak mau. Jadi misalnya beta doa atau Kak Apel doa mau nikah dengan dia, ternyata dia nikah dengan Kak pun teman, kan Tuhan tidak mau. Jaga orang pun jodoh. Jadi syukur waktu itu pas Papa mau, beta mau, Tuhan juga mau.
Jadi memang semua jalan sudah teratur. Atur. Oh iya, buat yang lagi nonton, yang mau bertanya atau mau komen, mau bertanya sesuatu kepada Bapak Pendeta Yandi, bisa langsung di komen di bawah ini di kolom channel, and then jangan lupa untuk di subscribe, di like dan juga di share. Kita lanjut lagi sama Bapak Pendeta Yandi. Ini kalau mau minum bisa langsung minum, nggak Ayo. apa-apa, kita bebas. Oke, Mau duduk kayak begini terima juga nggak kasih. masalah. Aku masih penasaran, masih penasaran pada saat perjalanan Bapak Pendeta sendiri sekolah teologi, terus udah gitu ditabiskan ya. Iya. Sempat ada jatuh bangun nggak dari perjalanan tersebut? Jatuh bangun banyak. Banyak. Beta punya masa lalu buruk, dan beta sudah bilang bahwa masa lalu yang buruk itu bahkan terlalu buruk, beta pemalas cerita dan sudah tutup betul-betul. Beta Tutup buku ya? suka mau lihat ke masa depan saja. Iya. Tapi jatuh bangunnya itu serius. Waktu sempat sekolah teologi, waktu itu hampir tidak selesai. Kenapa tuh Bapak? Hampir tidak selesai mungkin karena malas. Oke, itu udah semester akhir pasti. Iya, semester akhir. Apalagi orang yudisium, saya tidak yudisium lagi. Jadi waktu diminta untuk setelah habis skripsi, harus untuk transkrip nilai itu sudah harus selesai. Baru saya coba yudisium, ada 32 mata kuliah tidak ada nilai. Wah, 32 mata kuliah. 32, kalau kuliah ulang butuh 3,5 tahun lagi. Akhirnya nanti pas jadi pendeta besok pensiun. Karena Terlalu umurnya udah lama. lewat. Iya. Begitu. Umurnya udah, batasnya udah lewat ya. Akhirnya gimana tuh Bapak? Satu hal yang paling beta ingat, itu ketika beta pulang ke Soe, papa sakit, stroke, tidak bisa jalan. Yang beta tahu satu, papa menangis. Setiap lihat beta, papa menangis. Tapi itu by telepon atau Nggak, langsung kita langsung? ketemu. Tapi Bapak tahu kalau misalnya papanya sakit? Tahu. Tahu. Oh, oke. Kita duduk, beta lihat bapak menangis. Waktu perjalanan pulang ke Kupang pakai bis, di atas bis beta pikir, jangan-jangan bapak menangis gara-gara beta ini, karena sudah selesai. Bayangkan kalau ada orang-orang punya anak sudah wisuda terus tanya, Yandi kapan? Yandi kan pasti orang tua punya. Apalagi tadi bapak punya doa untuk itu Iya, kan? cita-citanya biar terwujud gitu. Iya. Akhirnya beta pulang, beta serius tulis skripsi. Sebenarnya bahan sudah ada, tapi kan beta malas. Kerjanya cepat kok, 3 minggu. Cepet banget. Pikiran-pikiran modern inkulturasi dalam Iya. gereja Katolik. 3 minggu cepat loh itu Bapak. Iya. Penelitian di Bejawa. Selesai itu semua, beta datang kasih tahu Bapak. Itu mujizat. Betul-betul mujizat. Apa yang terjadi? Beta kasih tahu Bapak, tanggal 4 September ikut wisuda. Bapak patah itu tongkat. Bapak sembuh. Wow, oh my god. Sembuh. Beta sampai merinding. Langsung sembuh saat itu juga. Sembuh. Bapak jalan. Beta percaya firman. Hati gembira itu obat. Hati gembira itu obat. Bisa menyembuhkan yang sakit ya. Dan papa hati tidak gembira tuh karena beta sebenarnya. Dia jadi kira-kira begitu. Ini Itu beta ingat sekali. Jadi bapak itu dia pun jatuh bangun di situ. Wah, kalau Tuhan kasih kesempatan, bapak juga gumuli itu. Ya, puji Tuhan sekali itu beta. Puji rasa Tuhan luar sekali. biasa. Ya. Dan itu menjadi kado terindah pastinya. Iya. Semua cita-cita, semua yang ia doakan 24 tahun lamanya terwujud semua. Iya. Semua anaknya menjadi apa yang seperti Bapak Pendeta Iya. punya Bapak inginkan. Hasilnya beta bayar. Ini bayar juga salah sih. Kan tidak mungkin dibandingkan sih. Iya. Tapi kita lakukan sesuatu untuk meyakinkan papa. Beta pun kakak ditabrak mati. Oke. Beta tahu bahwa itu sangat mengguncangkan bapak. Apalagi ini anak pertama yang ganti bapak. Iya. Terus beta bilang, beta pimpin. Beta yang pimpin itu acara pemakaman jenazah. Yang kedua, ketika papa sendiri meninggal, beta yang Pimpin juga. tidak gampang. Tidak gampang dan pasti Tapi sangat beta berat. bersyukur. Kalau kita berkhotbah untuk orang lain, gampang. Yang kuat Iya, itu memberikan kekuatan untuk orang lain sangat mudah. Tapi ketika kita mau untuk diri sendiri itu semakin kita menuju pada puncak itu seperti ambil pisau dan garis-garis daging sendiri. Itu pasti merupakan juga saat terberat dari Bapak Pendeta, saya Iya. yakin. Harus memimpin di saat orang yang paling kita sayangi Iya. harus menutup usia dan juga mengantarkan ke tempat peristirahatan yang paling terakhir. Iya, dan beta pimpin itu.
Itu luar biasa. Orang tanya, yang itu dia rasakan mana? Rasa tidak bisa diceritakan. Lu harus pimpin sendiri baru lu rasa. Kan bakso tidak bisa diceritakan dia enak, kecuali makan. Kira-kira begitu. Baiklah, itu merupakan kisah dari Bapak Pendeta Yandi pada saat ditabiskan dan juga merupakan bisa dibilang ya the hardest moment setelah ditabiskan dan juga setelah menjadi Bapak Pendeta nih. Sampai sekarang ini kira-kira ada nggak sih pengalaman bersama umat mungkin atau kenangan-kenangan yang indah dan buruk bersama umat dari awal meniti karir sebagai pendeta sampai sekarang ini nih Bapak? Banyak sih. Yang paling berkesan di hati Bapak? Sebenarnya yang kesan juga banyak. Tapi kesan dan kesal berusaha ya? cerita sedikit. Iya. Beta ingat waktu lulus terus jadi vikaris kan belum langsung ya. Jadi vikaris 1,5 tahun tuh beta ada di Alor. Beta ada di satu tempat di wilayah Kepala Burung di Alor yang tidak ada air, hujan tidak ada, mata air tidak ada, leading tidak ada, sungai tidak ada. Kita tunggu air hujan, simpan tada itu selama 1 tahun pakai. Selama 1 tahun. 1 tahun. Kalau dari rumah seng aman, tapi kalau dari rumah rumput, alang-alang itu Kak tidak butuh daun teh lagi, jelas dia punya warna itu. Tapi jemaatnya tulus. Di mana dia pun ketulusan? Di mana? Mereka tahu kalau musim hujan itu saat di mana vikaris mandi, itu saat beta mandi. Lalu apa yang dibuat oleh ibu-ibu? Mereka ambil kayu-kayu bakar di hutan. Mereka panggang kasih kering, mereka bawa datang, mereka bilang begini, Bapak masak air kok mandi, pakai air hangat berarti. Wow, terus baik sekali. Permisi kasih masak tangan di sini. Ibu-ibu ambil uang 1.000. Bapak beli wings 1.000 tapi tulus, kan hanya itu yang ada Pak. Iya betul, sangat tulus. Beta bayangkan mandi air hujan lagi, pakai wings lagi, beta lebih licin dari ular. Akhirnya kemana itu Bapak? Luar biasa. Akhirnya ya pasti kita terima. Beta rasakan cinta yang sangat besar. Cinta yang betul-betul tulus. Kalau seandainya waktu itu mereka punya batangan emas, pasti itu yang dikasih sih. Iya, yang paling terbaik dari mereka pasti yang mereka kasih, mereka beri. Ada satu waktu, Mas di Alor, beta rindu satu keluarga, mampir lihat nih, jam 9 pergi ternyata belum tidur, beta marah, keluarga apa ayam naik pohon kamu naik pohon. Besok beta datang, waktu datang orang sudah banyak di situ, banyak sekali orang di situ. Kenapa nih? Ibu di sini sudah mati Bapak, meninggal itu ibu. Sudah kasih mandi habis, kasih pakai baju putih, kasih masuk di satu ruangan, orang duduk menangisi dia di situ. Dia pun suami tahu beta datang. Dia bawa dia pun anak 3 orang sampai berlutut pegang. Bapak, saya mau buat apa ini 3 orang anak? Beta bilang, saya tidak tahu. Memang beta sudah tahu kalau bapak kandung saya sudah tahu, beta tahu memang. Iya. Terus dia membawa aja. Kalau gitu Pak ini mari kita ke dalam. Terus beta masuk. Duduk dia bilang, tolong doa dulu. Beta berdiri di pintu, ibu itu didoakan nih. Dengan iman, dengan kalimat yang pendek kepada Tuhan. Jangan kecewakan iman kami. Amin. Beta duduk kembali. Belum 5 menit ibu ini bangkit. Bangkit ibu yang meninggal ini? Iyo, dia orang-orang yang di dalam lari keluar semua. Ibu ini menuju beta. Dia bilang, Bapak, saya jalan terlalu jauh, saya haus. Saya bilang, lihat kasih dia air karena saya takut. Iya. Berita beredar di kampung itu. Pak Manobe itu kalau berdoa orang mati bangkit. Bisa bangun. Saya jalan. 3 hari kemudian ada anak muda datang di rumah. Bapak, nenek sakit berat. Lupa maksud. Bapak doa dulu. Oke kita pi. Nenek tidak begitu. Dengan iman yang sama, kalimat yang sama, beta berdoa. Tuhan, jangan kecewakan iman kami. Amin. Beta duduk kembali. Belum 5 menit itu nenek mati. Sampai ini hari tidak hidup-hidup. 3 hari lalu kita berdoa bagi yang mati bangkit. Iya. Terus yang sekarang bagi yang hidup mati. Beta Dan percaya, kemudian, beta yakin sekarang.
beta pun tugas hanya berdoa, bukan turut menentukan. Setuju, karena ya istilahnya tadi Hamba Tuhan, sih. Tuhan jangan mengecewakan iman kami. Jadi memang ya sudah ditentukan, tapi akhirnya mereka kecewa tidak Bapak? Pasti kecewa atau tidak? Tergantung apa yang mereka rasa, pasti kecewa karena diharapkan seperti Iya, kemarin. betul. Tapi pelajaran khusus buat beta yang sangat berkesan adalah nanti beta akan jadi pendeta yang tugas beta hanya berdoa, bukan menentukan. Sehingga kemudian ketika ada mujizat, toh bukan karena beta. Orang jangan menggantung harap juga ke beta. Iya. Orang mesti berharap ke Tuhan. Dan Iman itu memang yang harus di paling- Tuhan, percaya Iya, kepada jangan- Tuhan, jangan kepada orang. Jangan sampai pendeta geser posisi Tuhan lagi, jadi masalah lagi di situ. Karena kalau misalnya dibilang percaya ataupun menaruh harapan, saya juga pernah mendapatkan sebuah nasihat. Percaya dan juga menaruh harapan besar itu kepada Tuhan, jangan pada manusia. Nanti apa? Akan kecewa. Betul. Kecewa ialah karena terlalu berharap kepada manusia. Betul. Siapa yang berharap kepada Tuhan tidak kecewa. Kalau kepada manusia pasti kecewa. Kalau kece saja tidak apa-apa. Kece Tapi saja kalau- keren. Tapi kalau tambah waktu yang tambah masalah. Bahaya. Di situ. Betul kira begitu. Iya. Itu yang paling berkesan dan keren ya. Maksudnya bisa mendapatkan pengalaman seperti itu merupakan hal yang bisa dibilang langka. Yo. Tapi semua pendeta, semua hamba Tuhan, bahkan semua orang percaya Tuhan pasti pernah mengalami hal-hal yang kurang lebih begitu. Ada titik buta, terus ada tangan Tuhan yang menolong. Ini kan soal perspektif. Ada Otto jalan dari sini ke Soe, balik di Camplong, tinggal 2 orang yang selamat, yang satu percaya Tuhan, yang satu tidak percaya Tuhan. Yang percaya Tuhan akan untung Tuhan saya selamat. Iya. Yang tidak percaya Tuhan akan untung tadi beta lompat cepat-cepat. Jadi ini soal kita Berbeda ya, untungnya cara beda. pandang itu. Bapak Pendeta Yandi, beta mau bertanya sedikit. Ya, ini soalnya susah, mudah. Apalagi di saat mau masuk Natal begini, banyak sekali masyarakat yang Nasrani, sepertinya ya seperti mengucap syukur untuk 1 tahun ini. Ya. Di hampir setiap tahun mereka juga ya sering memberikan bantuan kepada panti, baik itu panti asuhan, panti jompo. Yang menarik menurut Apple, kenapa pada saat zaman sekarang ini kita tidak bicara mengenai apa yang mereka berikan kepada anak-anak tersebut, tapi kenapa harus difoto dan juga diposting ke medsos? Kan memberi itu yang paling utama tuh ada pada motivasinya. Motivasinya apa sih? Beta menolong dia atau dia menolong beta malah? Karena ada pepatah kalau tangan kanan memberi, tangan kiri sudah perlu tahu, betul. Tapi memang secara hati-hati kita harus pisah. Kenapa? Karena ini kan soal motivasi. Ada yang muat juga setelah memberi dia foto. Kepentingannya tanggung jawab. Kan ada donatur, memberi. Iya. Dia butuh lihat. Mungkin kan ada teman-teman yang buka rekening khusus, ada yang entah kirim dari mana dan tidak tahu mau pertanggungjawabkan ke mana. Asal kemudian sudah dikonfirmasi dengan yang itu. Silakan begitu. Tetapi kalau kita muat sebagai tanda menyombongkan diri begitu, itu lucu sih. Iya, karena banyak sekali kalau bisa dilihat, apalagi sudah mau menjelang kita akhir tahun ini seperti biasa, memberi makan kepada anak-anak panti dan sebagainya. Dan ya dengan caption yang bijak, tapi menurut saya entah itu menjadi suatu kewajiban pada saat kita memberi. Kita perlu posting di media sosial kita untuk memperlihatkan kepada orang-orang. Jangan juga sih. Kenapa? Beta punya 2 hal. Hal yang pertama itu kita bawa super mie, terus tulis indahnya berbagi. Terus yang paling banyak kita pun foto di situ. Iya. Beta kira ada yang salah dalam kita punya hidup itu. Ada yang salah di situ. Hal yang kedua, memberi ini kan kita menolong orang. Bukan dia yang menolong kita untuk kita makin dikenal, untuk kita makin dipuja-puja. Jadi kembali kepada motivasi dari kita memberi itu untuk apa? Karena kita atau untuk mereka? Memang untuk mereka yang secara ikhlas tulus. Jadi kalau memberi tidak ada salah, tapi tiap orang dapat memeriksa dirinya. Toh? Iya. Ini dia memberi ini untuk siapa? Karena siapa dia memberi? Karena memang teori tentang kaya itu adalah memberi. Kaya itu kalau ada air, ada gelas kita tuang, gini, terus sudah penuh, dia tumpah kemana-mana, itu kaya. Berkat-berkat yang Tuhan kasih kita sudah menjadi bagian dari orang yang kaya.
Tapi kalau kita tuang tidak penuh ya itu miskin itu. Masih berpusat pada dirinya. Iya. Tapi ingat, bahwa belum tentu semua yang baik itu dibangun di atas motivasi yang baik. Ada orang yang begini, Kak Epel, ambil itu buah di kulkas tuh, daripada rusak. Jadi dia suruh ambil itu karena dia tidak mau kulkasnya bau. Iya, dan makanannya bisa dimakan. Jadi ambil kok kakak bawa supaya jangan beta punya Kulkasnya kulkas yang bau, mau bau nah di lupu rumah. Oh. Begitu. Jadi periksa baik-baik kita pun diri, motivasi kita apa ketika kita mau memberi, ketika kita mau menolong. Kan itu bermasalah. Ada orang juga yang bisa mengeksploitasi anak-anak kecilin, anak-anak panti. Gue datang foto-foto begini, pergi dapat 100 juta, terus kemudian 50 juta untuk dia, 50. Saya kira itu juga salah. Padahal tampilannya memberi. Jadi tidak ada penghakiman apa-apa di sini, tapi siapapun yang ingin memberi, periksa diri. Introspeksi dulu ya. Iya, periksa ini Tanya diri motivasinya dulu. apa. Betul. Motivasinya apa. Saya kira itu yang paling penting. Yang paling penting itu. Jadi memang sebetulnya kalau untuk memposting pun tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Motifnya masalah. Motivasinya ini apa nih? Iya. Bayangkan kalau Kak posti foto terus bilang begini, orang-orang bilang beta pun kulit putih. Itu dia nama makan puji. Kan begitu toh. Jadi ini kan nanti penilaian biarlah orang yang apa, tidak usah kita. Iya. Yang penting dari diri kita sendiri dulu nih. Iya. Maunya kayak gimana sisanya untuk netizen ya bebas loh. Bebas, iya. Karena itu saya kira kita harus selesai dengan diri. Termasuk waktu kita punya urusan memberi. Karena mereka selalu ada di sekitar kita, harus jadi bagian juga untuk mereka. Saya kira begitu. Iya, menjelang Natal, kemudian kita lagi di masa pandemi yang seperti kita tahu ini Bapak. Terdapat perbedaan tidak pada saat sebelum pandemi dan lagi pandemi seperti ini untuk persiapan Natal kah? Ada perbedaan? Pasti ada ya? Pasti ada. Yang paling signifikan dan paling terlihat? Yang paling terlihat tuh dua hal. Yang pertama soal budaya baru. Dari dulu tuh kan kita masuk gereja saja toh. Beta berharap beta yang sudah 43 tahun ini kalau sekarang ada di gereja orang latih beta apalah yang baru sekali. Ternyata latih beta cuci tangan. Yang sebetulnya itu kebiasaan lama. Harusnya kan, tapi ini harus diajar minimal 20 detik. Ada budaya baru. Datang duduk berjauhan. Mungkin juga nanti kita ketemu tidak ada ciuman, tidak kita ada, pegang ya. tangan begini. Itu pertama. Tapi yang kedua soal makna sebenarnya. Beta berharap bahwa kemudian yang kita dapat tuh makna, bukan pesta pora, bukan persiapan luar. Kadang-kadang kita sibuk dengan bajunya, pestanya. Ada satu dua orang yang dia menyambut Natal tuh dia minum kopi dari tanggal 23, sadar pi tanggal 26. Dia lari lewat dia pun batas lagi begitu. Ada yang gas motor perayaan Natal. Kita kira tanpa makna. Melahirkan tuh sakit. Iya. Sangat sakit. Nanti konfirmasi ibu-ibu. Tapi ibu-ibu mana yang ketika dia mau melahirkan sangat sakit terus, woi anak semua keluar, tolong beli petasan dulu, tolong beli kembang api, tolong siapkan dulu. Tolong yang 7 kali letupan itu. Ibu-ibu mana yang ketika dia sakit melahirkan dia bilang, woi ini anak semua keluar, tolong putar lagu dulu. Iya. Bapak mantu dari UNLAS kan. Tidak ada begitu, tapi justru ketika kita merayakan saat dimana kita harus merenungkan betapa Tuhan mau berproses sebagai manusia itu untuk kepentingan kita. Justru kita menaruh perhatian bukan pada nilainya, tapi pada kulit luar yang hanya perayaan-perayaan. Pada perayaan yang sebetulnya tanpa perayaan tersebut juga Natal harus masih ada maknanya. Ada beberapa orang sih bersyukur kali ini banyak beta pimpin sejumlah acara Natal berjalan tanpa makan. Baik itu, karena banyak juga beta pimpin tahun-tahun sebelum COVID. Justru waktu ibadah orang tidak ada, pas bagi makan ada. Ini memang masalah juga. Jadi biarlah kita timba yang positif di new normal ini ya. Menjadikan Natal lebih bermakna dan sebetulnya bukan maknanya tersebut, kunci utamanya bukan di pesta, melainkan ya mempersiapkan diri kita sendiri, mengikuti perjamuan, bukan masalah baju baru, pesta, kembang api. Hati yang baru. Itu paling baik gitu. Ya, karena anak-anak muda kan banyak kalau menuju ini hari
lihat hari-hari Sabtu begini kan dong bawa knalpot mulai kerja nih. Bom 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 bom. Itu pas lewat, wow, orang doa hanya satu, cuma mati baik. Bayangkan di saat Tuhan mau datang supaya kita hidup, justru orang berdoa lu mati lebih baik. Kan itu jadi tidak sehat, toh? Jadi Natalnya tidak sehat ya? Jadi tidak Kita sehat. jadi memaki dan juga mengumpat orang. Jadi lebih baik biar kita doa supaya semua beroleh hidup. Kan Natal ini hidup. Iya, Natal ini hidup. Satu himbauan dari Bapak Pendeta sendiri nih untuk pada para umat mungkin yang lagi sekarang ini, kalau ini sudah terbit YouTube-nya saya yakin lagi pada saat Natal. Ada pesan-pesan khusus atau ya nasihat untuk Natal ini di tengah pandemi sebaiknya seperti apa? Silahkan Bapak. Beta bayangkan bahwa kita semua yang merayakan Natal di tahun ini, kita akan mencari dan menggali nilai paling utama. Ada suara berseru-seru di padang gurun, itu tidak bisa dilepaskan. Kisah padang gurun ketika di padang itu di mana kakak adik harus saling menyayangi, saling memperhatikan, justru di padang itu Kain tega sekali membunuh adiknya Habil. Harus ada pemulihan yang baik dalam keluarga. Ya kalau pandemi ini kita tidak bisa kemana-mana, minimal kita bisa ada di rumah-rumah dalam hubungan yang kuat. Itu pertama. Kedua, beta kira menjadi real. WA, SMS, BBM kemarin-kemarin ketika belum pandemi itu kan ada banyak beredar kalimat sekalipun tangan tak berjabat. Iya. Apa kok dipulanjutan pokoknya bicara soal sekalipun tapi peribahasa itu. Jadi ini Natal tanpa peribahasa, ini Natal dalam sebuah perilaku, dan beta kira yang paling kuat itu adalah keluarga yang kuat di mana kita bisa menyambut Natal sama-sama, kita bisa paling tidak ada waktu yang baik untuk kita kakak adik bersama orang tua hidup sama-sama. Karena apa? Pemulihan keluarga itu harus jadi yang paling utama. Untuk apa kita ada perayaan yang besar padahal dengan tetangga, dengan semua Kita masa bodoh. masa bodoh. Ada orang yang ketika sebelum pandemi gitu di 25 Desember, aduh sini cium dulu, aduh minta maaf, aduh cium beta kalau pernah salah minta maaf. 26 Desember dia gila ulang sampai kembali 25 Desember Baru dia minta maaf ulang lagi. Baru dia minta maaf ulang. Jadinya hampir-hampir tidak ada makna. Beta kira Natal sebelum pandemi perhatian orang itu pada 3: nilai, ekonomi, dan pesta pora. Dulunya begitu. Kalau kita mau jujur, yang menekankan pada nilai itu ada juga sih, tapi banyak juga yang taruh perhatian pada ekonomi, ada kesempatan untuk meraup keuntungan sebesar-besarnya dengan simbol-simbol agama, dan Natal ini kan kita bisa dapat keuntungan banyak. Juga soal pesta pora. Di pesta pora itu kan Natal rayon inilah, komunitas inilah, jadi baju tidak boleh satu. Nanti kalau di foto pada saat posting bajunya hanya itu. Terus dia balas, dia bilang tidak, ini kan beta beli satu paket. Jadi pakai tiap-tiap. Kan jadi akhirnya perhatian kita sudah tidak pada nilai. Iya, betul. Melainkan kepada ya itu yang tadi pesta pora dan hal-hal lainnya. Kemarin beta pimpin 2 acara Natal. Dalam kota beta kasih tahu. Beta senang juga di acara Natal ini tidak ada paduan suara vokal grup. Beta senang juga. Kenapa begitu, Bapak? Ada kasus khusus di mana 1-2 orang tuh dia bisa nyanyi suara bagus, tapi tidak pernah nyanyi di gereja. Nanti pas Natal, solo dia, duet dia, vokal grup dia, paduan semua di dia habis. Dia hantam semua. Itu kan makan puji di nama tuh. Pengen tahu selesai dan kita makan puji. Yo. Bayangkan Ya kira-kira begitu. Iya. Oke. Itu pesannya. Bapak Pendeta, kalau misalnya tadi kita udah ngobrol banyak mengenai pandangan dari seorang pendeta Yandi sebagai pendeta pada saat pandemi dan akan merayakan Natal. Kita coba, saya mau tanya balik nih, kalau misalnya seandainya Bapak di posisi sebagai jemaat biasa, memaknai Natal di saat pandemi ini, seperti Beta apa? boleh cerita? Boleh. Ada 2 cerita. Boleh. Pertama, waktu beta tugas di Alor. Itu pertama kali beta jauh dari orang tua ketika Natal. Biasanya kita ada di mana-mana, tapi pas Natal kan pulang kampung. Iya. Waktu beta melayani di Alor, itu Natal pertama di mana jauh dari orang tua. Kak bisa bayangkan, waktu matahari mulai terbenam dan dia turun bersama-sama dengan air mata. Itu terjadi di situ. Di sini beta sadar bahwa betapa pentingnya itu keluarga. Dan sangat berarti ya pada saat tidak ada. Jadi kalau tanya beta sebagai jemaat, apa yang harus beta ambil sebagai nilai dan
Keluarga is number one. Keluarga. Kenapa? Tidak pernah kebetulan Tuhan kasih istri, suami, anak-anak ini. Sehingga kalau tanya, nilai apa? Keluarga yang paling penting. Cerita yang kedua. Itu pertama. Punya hubungan dengan yang kedua. Iya. Waktu pandemi, kira-kira tanggal 29 Maret 2020, gereja-gereja di gedung gereja itu dikembalikan ke rumah-rumah. Beta yang akan pimpin di rumah. Beta pu istri kan pendeta. Pada waktu kita mau mulai, hari Sabtunya, beta bilang di ibu, tolong bilang Simon tuh koster di gereja, bawa mimbar ke rumah biar besok kita gereja di situ. Terus ibu bilang tidak usah. Ma, memang kita tidak mau ibadah, tapi mimbar tidak usah. Kenapa? Bapak pendeta kok. Kasih tinggal mimbar, kasih tinggal kolar, kasih tinggal jubah pendeta, kasih tinggal semua. Besok itu, Bapak seorang kepala keluarga, seorang suami, seorang bapak yang memanggil istri dan anak-anak untuk beribadah. Bapak bukan pendeta. Terus kita mulai ibadah. Waktu menyanyi lagu pertama dalam itu ibadah, ibu menangis. Jadi habis setelah ibadah kita duduk cerita. Ma, tadi ma menangis kenapa? Aduh Papa, beta pikir jauh ke belakang. Ketika gereja mula-mula berdiri, orang-orang kalau mau beribadah itu beribadahnya di rumah. Situasi politiknya bermasalah, situasi sosialnya bermasalah. Hanya orang yang rindu berdoa saya akan berdoa, itu pun harus sembunyi-sembunyi. Bahkan kalau sampai ada yang menyebut nama Yesus bisa saja dihukum mati. Sesadis itu Sesadis itu, tapi orang berdoa di rumah-rumah. Sekarang ketika situasi politik jadi lebih enak, situasi sosial menjadi lebih terbuka, gedung kebaktian bisa ada di mana-mana. Orang pindah dari ibadah di rumah itu pindah ke gereja, bahkan sekaligus melupakan ibadah di rumah. Akhirnya kita bisa jadi pendeta kasih orang lain punya rumah, tapi tidak jadi pendeta bagi rumah tangga sendiri. Dan itu suatu tamparan keras jadinya. Iya. Jadi kalau ditanya, pendeta Yandi kalau jadi jemaat, ya ibadahnya di rumah. Ibadah di rumah yang dirindukan dan keluarga. Iya. Di rumah tanpa rekayasa. Di rumah tanpa rekayasa seadanya. Asli. Mau tahu pendeta Yandi baik atau tidak baik, jangan tunggu waktu dia berkhotbah. Itu baik semua. Orang puji. Coba tinggal dengan dia 2 minggu di rumah. Tentu baik toh. Kan kira-kira begitu. Iya, jadi, iya. Kalau ditanya sebagai jemaat, kalau itu dari jemaat ya itu kira-kira begitu. Pesan-pesan atau bukan pesan deh, rencana atau harapan dari pendeta Yandi ke depannya menghadapi Natal dan juga Tahun Baru. Harapan-harapannya apa nih? Harapannya itu sesungguhnya sederhana. Memang dari segi konsepnya mungkin sederhana. Damai sejahtera itu bukan keadaan tanpa perang. Ada pergumulan. Iya. Tapi spirit Natal dengan tahun baru di mana kita tahu tiap hari Tuhan berikan hari baru buat kita, sadar bahwa oke, ada masalah, tapi Tuhan pasti beserta kita. Tema Natal kali ini kan mereka akan menyebut dia Immanuel, Allah beserta kita. Dia beserta waktu mana? Waktu susah, waktu senang, waktu menangis, waktu tertawa, waktu segala macam. Terutama yang paling luar biasa, waktu kita hidup dan ketika kita mati, waktu kita di dunia dan waktu kita di surga. Itu harus jadi spirit sehingga kita mau bangun ke depan ini dalam damai sejahtera. Dalam damai sejahtera. Dan damai sejahtera ya yang pastinya setiap manusia mempunyai masalah pergumulannya masing-masing. Tuhan tidak pernah janji lautan tenang. Bukan laut kalau tidak ada gelombang. Air yang tidak ada gelombang itu ini minuman. Tuhan janji berikan kekuatan ketika kita ada di tengah-tengah masalah. Jadi itu yang paling penting. Damai sejahtera untuk kedepannya di tahun 2021, harapan dari Bapak Pendeta Yandi. Terakhir nih Bapak, buat Bapak, satu kata menurut Bapak Pendeta mengenai NTT. Satu kata? Ya. Jaya. Jadi NTT Jaya. Kenapa Jaya? Kita ini berharga sih. Berharga. Kemarin beta pimpin satu acara dalam kaitan dengan 60 tahun hari ulang tahun NTT. Beta pikir NTT Jaya. Kenapa? Pertama, manusia di NTT itu berharga sih. Terus keindahan alam dan segala sesuatu yang Tuhan kasih di NTT sangat berharga.
Bahkan mungkin di lain tidak ada. Masa kecil beta selalu bermain di kebun apel yang sangat luas di daerah Kapan. Kita balempar pakai apel. Wow. Yang rusak, yang baik kita makan. Ya. Saking Itu kayanya saking ya. kayanya. Mau pergi ke itu kebun apel, kita lewat hutan cendana yang sangat besar. Kita tidak tanam asam dan kemiri. Tumbuh dengan sendirinya. Belum lagi kekayaan yang lainnya. Kopi, coklat, semuanya memang Semuanya. Kenapa tidak berani kita bilang jaya? jaya. Jaya. Tuh, satu kata dari NTT menurut Pendeta Yani. Jaya. Iya. Orang bilang maju beta bisa soalnya jaya. Beta Jaya. lebih tinggi dari itu. Oke. Yang terakhir Bapak, yang terakhir mulu dari tadi. Ya terakhir pun terakhir. Iya, terakhir pun terakhir. Iya. Ucapan selamat Natal nih buat yang lagi nonton YouTube. Selamat Natal tahun baru. Pesan-pesan damainya boleh silahkan. Oke, shalom buat semua saudara, sahabat, teman, semuanya yang merayakan Natal tahun ini. Selamat merayakan Natal. Situasi mungkin berbeda, tetapi hati kita kepada Tuhan satu. Juru selamat itu membawa pengharapan buat kita semua. Tetap semangat bersama Tuhan Yesus. Dan bagi semua yang merayakan tahun baru, mari kita masuk tahun baru dalam optimisme yang kuat bahwa Tuhan menyertai perjalanan hidup kita sampai Dia berkenan. Tuhan berkati kita. Shalom. Shalom, amin. Dan juga terima kasih kepada Bapak Pendeta Yandi udah mau main ke Ku Podcast. Hormat, terima kasih. Sukses selalu ke depannya dan juga jangan kapok-kapok main ke sini kalau diundang lagi. Hormat, terima Iya, kasih. sukses selalu untuk rencana dan harapan ke depannya. Dan juga buat semua yang lagi nonton, selamat Natal dan Tahun Baru 2021. Semoga ke depannya bisa lebih baik dan pandemi ini cepat berakhir.